Dunia abadi akhirnya terbuka. Wang Lin telah menunggunya dengan segala persiapan, jadi Wang Lin segera memasuki dunia abadi. Selain Wang Lin, ada 5 orang dari planet Susaku yang menuju dunia abadi juga, salah satunya ialah wanita dari domain salju Red Butterfly. Wang Lin dan yang lainnya lalu tiba dan melihat sebuah pintu emas besar. Di atas pintu emas itu bertulisan kata hujan, yang menandakan ini ialah pintu hujan. Di depan pintu hujan ada beberapa platform. Setiap orang mengambil tempat di platform masing-masing. Kemudian setelah kelompok Wang Lin, ada lagi orang yang datang dari luar planet Susaku. Dengan banyaknya orang yang datang, platform yang ada tidak cukup. Dari sini terjadi perebutan platform. Salah satu orang yang baru saja tiba ingin merampas platform yang Wang Lin duduki, tapi tidak semudah itu. Wang Lin segera mengeluarkan binatang kodok buntur. Dengan hanya kodok buntur ini, orang itu ditendang keluar. Hal ini cukup untuk menyatakan kalau Wang Lin bukan orang lemah yang bisa disinggung. Kemudian pintu emas dunia abadi telah terbuka. Wang Lin beserta yang lainnya pun masuk. Setelah masuk, Wang Lin merasakan betapa hebatnya energi yang ada di dunia abadi, lalu Wang Lin juga menerima sebuah kuali kecil. Intinya ini adalah alat untuk penyelamatan diri. Jika Wang Lin mengaktifkan kuali kecil ini, Wang Lin akan bisa kembali ke planet asalnya. Alam abadi telah hancur dan jadi seperti wilayah terbengkalai. Wang Lin pun mulai mencari peluangnya dan mendekati sebuah istana. Di tengah istana, Wang Lin berhenti dan melihat pemandangan di depannya. Daerah itu benar-benar runtuh. Setelah memperhatikannya, Wang Lin bisa melihat bahwa itu adalah cetakan tangan bekas seseorang. Wang Lin mencoba menyentuh bekas cetakan tangan tersebut, dan apa yang terjadi membuat Wang Lin ngeri. Wang Lin tidak habis pikir, segitu kuatnya orang yang membuat cetakan tangan itu. Lanjut menjelajahi reruntuhan, Wang Lin menemukan sebuah tablet yang bertuliskan, diberikan oleh Kaisar Langit Hujan kelima untuk sarjana surgawi Tianhua. Wang Lin mulai memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, dan sedikit bingung kenapa tablet Dequit yang seharusnya diletakkan di luar, tapi malah diletakkan di tengah-tengah istana. Wang Lin penasaran dan mencoba memindahkan tablet batu itu. Ternyata di bawah tablet batu ini ada energi abadi yang tersembunyi. Tanpa basa-basi lagi, Wang Lin segera menyempurnakannya. Di saat Wang Lin menyempurnakan energi abadi, datanglah seseorang yang mengklaim bahwa wilayah ini dan energi abadi yang tersembunyi itu adalah milik sektenya. Sekte itu bernama Sekte Pedang Dalau. Wang Lin tidak peduli dengan klaim orang itu dan tetap menyempurnakan energi abadi. Adapun sebagai bentuk pertahanan, Wang Lin membiarkan kode buntur untuk menghadang kultivator tersebut. Kemudian, Wang Lin telah berhasil menyempurnakan energi abadi menjadi sebuah kristal ungu. Wang Lin kemudian menatap orang itu dan mulai membalas serangan. Orang itu sadar kemampuan Wang Lin berada di atasnya dan mencoba melarikan diri. Tapi dengan bendera larangan plus artefak lonceng, Wang Lin berhasil menangkap orang itu. Wang Lin membiarkan kultivator itu terkurung dan tersiksa di dalam lonceng hingga Wang Lin benar-benar yakin kalau orang itu telah mati. Kenapa Wang Lin sangat berhati-hati? Ialah karena semua orang yang memasuki dunia abadi pasti memiliki kartu andalan. Tidak mungkin kultivator ini tidak memiliki itu, jadi Wang Lin membiarkan orang itu terkurung di dalam lonceng hingga ia mati. Sambil menunggu sampai Wang Lin yakin bahwa orang itu telah mati, Wang Lin selanjutnya pergi ke puncak pegunungan di belakang istana. Wang Lin mencari apapun yang dapat menguntungkannya, tapi tidak menemukan apapun. Hanya ada beberapa sisa larangan dan pohon-pohon yang telah menjadi abu. Begitu Wang Lin ingin pergi, Wang Lin melihat sebuah tulisan yang bertuliskan, "Selamatkan aku." Wang Lin harus waspada tentang hal ini. Daripada membahayakan dirinya, Wang Lin lebih memilih mundur. Wang Lin kembali ke lonceng yang mengurung si kultivator itu. Sekarang ini Wang Lin telah yakin bahwa ia benar-benar telah mati. Nah, ketika Wang Lin membukanya, memang seperti perkiraan Wang Lin. Ada harta andalan berupa pedang dan tas penyimpanan. Tas penyimpanan ini berisi baru, roh kualitas tinggi, dan satu batu giok. Batu giok di sini ialah alat untuk melakukan teleport. Kultivator tersebut berasal dari Sekte Pedang Daluo. Ini adalah sekte yang besar dan telah beberapa kali memasuki dunia abadi. Jadi mereka telah membuat 37 arai teleportasi yang hanya bisa digunakan oleh murid sektenya. Tapi ketika jatuh di tangan Wang Lin bisa memakainya juga. Wang Lin mencoba menggunakannya dan berteleportasi ke tempat lain. Tempat mana lagikah yang Wang Lin tuju di dunia abadi? Kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk saat ini di sini saja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.